Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Mariana Safitri. Kali ini saya mau membahas mata kuliah proses bisnis TI. Kita masuk ke pertemuan 2, yaitu ruang lingkup analisa proses bisnis. Oke. Di sini ada 4. Yang pertama ada integrasi proses bisnis. Yang kedua ada standar prosedur bisnis. Yang ketiga ada analisa prosedur bisnis berbasiskan IT. Dan yang keempat ada riset bisnis. Yang pertama, integrasi proses bisnis. Kita ketahui bahwa integrasi proses bisnis merupakan sebuah metodologi bagaimana melakukan efisiensi perusahaan melalui penerjemahan visi ke dalam bentuk strategi maupun action, kemudian diartikulasikan dalam proses bisnis perusahaan terintegrasi. Atau, dengan kata lain, penggabungan dari beberapa proses bisnis menjadi satu. Oke, apa yang melatar belakangi integrasi proses bisnis? Yang pertama ada efisiensi, yaitu berkaitan dengan beberapa proses bisnis digabungkan menjadi satu proses yang terintegrasi. Kemudian yang kedua yaitu persaingan instansi lain dengan konsep proses bisnis yang terintegrasi, sehingga integrasi harus dilakukan untuk bersaing. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Semakin berkembangnya IT, sehingga integrasi proses bisnis semakin lebih mudah untuk dilakukan. Oke, di sini contohnya ada penggunaan e-banking ataupun internet banking. Biasanya misalkan di sini ada bca.go.id, kemudian atau juga Mandiri punya mandiri.go.id. Kemudian ada juga mobile banking, misalkan Mandiri Banking atau mobile BCA. Ada juga pendaftaran mahasiswa online, misalkan PMB Nusa Mandiri. Kemudian ada juga KRS online, kemudian ada juga ujian TOEFL online, ada e-commerce, misalkan di sini yang lebih up to date yaitu bukalapak.com misalkan ya, Lazada atau yang lainnya. Kemudian ada juga e-government, misalkan di sini ankam.go.id atau yang lainnya. Selanjutnya, tahapan integrasi proses bisnis. Yang pertama ada perencanaan. Ini bagaimana menentukan arah perusahaan. Kemudian yang kedua, perancangan. Menerjemahkan strategi yang dibentuk dalam proses bisnis perusahaan. Dan tahapan yang ketiga yaitu implementasi. Ini memastikan bahwa proses bisnis yang direncanakan dijalankan sesuai dengan strategi dari perusahaan. Selanjutnya, metodologi proses bisnis. Di sini dapat digambarkan. Yang pertama, tahap perencanaan. Ya, di sini kaitannya dengan aktivitas dari asesmen, bagaimana pembuatan bisnis model, kemudian persiapan proyek yang terdiri dari penentuan objek proyek maupun kebutuhan proyek. Yang kedua, tahap perancangan. Di sini kaitannya dengan pemetaan proses bisnis, di mana melakukan benchmarking, kemudian pembuatan struktur biaya, perencanaan mutu, kemudian pembuatan company scorecard. Ya. Selanjutnya untuk tahap penerapan atau implementasi, di sini kaitannya dengan adanya manajemen perubahan, ya, kemudian pembentukan tim improvement, kemudian implementasi rencana aksi, kemudian juga pelaksanaan audit internal, juga mekanisme review, kemudian pengukuran kinerja, dan juga sertifikasi dari ISO, ya. Oke, mungkin untuk pertemuan 2 sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.